sampaikan PKP PAUD tentang bab 1. Isinya yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah. Yang perlu digarisbawahi adalah masalah. Jadi masalah yang menjadi latar belakang, karena pakai kata latar belakang masalah, bukan latar belakang. Jadi wajar di pendahuluan ini ada latar belakang masalah, di mana di dalamnya berarti ada data awal dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, di mana kita isi data dari lapangan sebagai bukti memang ada masalah. Sekalian kan untuk memperbanyak isi bab 1. Diungkap ada bukti-bukti masalahnya apa, boleh dengan uraian, boleh dengan penguat lain lah, boleh bagan tapi ada uraiannya. Ada data lah intinya mah. Di sini kan wali kelas atau guru kelas atau guru di TK, ya guru TK, pasti lebih apal kondisi anaknya. Jadi kadang bisa dibuat di luar kepala, artinya sudah mampu. Anak yang memiliki kemampuan ini yang kurang ini boleh diungkap di sini sebagai bukti data. Dari masalah-masalah yang itu juga boleh setelah diungkap dirinci secara jelas. Maka masalahnya adalah ini 1 2 3. Jadi pertama boleh dengan uraian tentang bukti data, kemudian berikutnya dirinci boleh 1 2 3 misalnya. Penyebab masalahnya apa? Boleh juga ini melihat data, atau boleh ibu berpikirnya, merefleksi apa ini kira-kira penyebab masalahnya. Kemudian kalau masalahnya memang terlalu banyak, cari masalah yang mampu ditangani, tapi harus memang mewakili kelas supaya mengajarnya membahas, menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas umum. Kalau per orang nanti fokusnya kepada orang itu terus tanpa memperhatikan masalah yang lain. Saya yakin akan menemukan ini. Kemudian solusinya apa? Nah, dalam solusi kan perlu ditulis alasan solusi itu. Boleh dikaitkan dengan penguat teori. Misalnya saya ngambil cara ini karena menurut teori Bapak ini, profesor ini, bahwa cara tersebut mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Atau boleh penelitian terdahulu dari teman sejawat, bolehnya. Misalnya ada teman sejawat yang pernah melakukan penelitian bahwa untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cara A, maka kita ambil cara itu. Boleh digabungkan, misalnya menurut profesor ini dalam buku ini bahwa metode atau cara itu sesuai untuk penanganan masalah seperti itu. Juga dikuatkan oleh peneliti terdahulu dari siapa bahwa memang cara tersebut mampu menyelesaikan solusi. Jadi ada solusi itu ada penguat. Kan dalam teori PTK solusi itu bisa didiskusikan dengan teman sejawat atau menurut para pakar. Kalau seperti ini kan bisa memenuhi ya bab 1 itu. Tidak secewir teuing sehalaman. Nah, dari masalah yang diambil, kemudian solusinya apa, maka menjadilah sebuah tema penelitian. Kemudian dalam merumuskan masalah. Jadi ada perumusan masalah, ada rumusan masalah. Kalau perumusan masalah dalam pembelajaran TAP misalnya nanti di akhir semester itu mah menyimpulkan masalah-masalah yang ditemukan. Kalau perumusan
Tapi maksud di sini adalah rumusan masalah. Masalah yang dirumuskan adalah masalah penelitian yang akan dipecahkan melalui PTK. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi bisa dengan ngambil dari judul ya. Jadi pertanyaan kalimatnya. Cara membuat meja, berarti rumusan masalahnya bagaimana cara membuat meja, tanda tanya. Berarti ini yang akan diselesaikan, dipecahkan, yaitu cara membuat meja, misal ini. Rumusan masalah, ketentuannya bisa umum sesuai judul, sudah mewadahi yang dilakukan. Bisa khusus, nah bisa umum ini maksudnya kalau judulnya misalnya penggunaan metode X untuk meningkatkan A, maka kan bisa sesuai judul, yaitu bagaimana penggunaan metode X untuk meningkatkan kemampuan A. Di sana sudah ada meningkatkan, berarti ada hasil nantinya, ada hasilnya apa. Ada juga yang membuat rumusan masalah itu memakai yang lebih khusus. Biasanya ada yang 3 pertanyaan, yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran metode A untuk meningkatkan X, bagaimana pelaksanaan pembelajaran metode A untuk meningkatkan X. Ya. Ini secara jelasnya. Yang ketiga di sini bagaimana hasil. Ini ketutupan sama gambar. Jadi bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Contoh. Penggunaan metode X untuk meningkatkan kemampuan membaca apa nih? Rumusan masalahnya ada yang sesuai dengan judul. Bagaimana penggunaan metode X untuk meningkatkan kemampuan membaca. Bagaimana penggunaan untuk meningkatkan. Jadi sudah di dalamnya otomatis. Ada yang pelaksanaan, ada perencanaan. Kan penggunaannya seperti apa? Ada juga hasilnya karena meningkatkan. Jadi ada yang simpel, bagaimana penggunaan metode X untuk meningkatkan kemampuan membaca apa. Seperti ini. Ada yang dirinci. Ini bisa yang dirinci juga bisa mewakili apa yang sesuai dengan judul atau pemecahan solusi yang diungkapkan dalam judul. Misalnya di sini, bagaimana perencanaan pembelajaran metode X untuk meningkatkan kemampuan membaca. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran metode X untuk meningkatkan kemampuan membaca. Bagaimana hasil penggunaan metode X untuk meningkatkan kemampuan membaca X. Membaca apa? Karena di dalam pembelajaran tidak terlepas dari 3 item. Pasti membuat rencana, membuat pelaksanaan, dan melihat hasil. Maka kalimat yang ini juga bisa mewakili semua kegiatan pembelajaran. Kan tidak terlepas dari perencanaan ngajar itu. Tidak lepas dari pelaksanaan. Dan tidak juga lepas dari hasil. Jadi boleh yang umum, boleh yang khusus. Contoh lain, nah kalau ini kan yang ini nih, yang penggunaan metode X. Metodenya satu membacanya kan bervariasi, mungkin 1 sampai berapa dulu, berapa sampai berapa. Kalau yang ini upaya meningkatkan kemampuan motorik halus. Jadi yang ditingkatkan motorik halus, metodenya juga ini bisa bervariasi. Jadi ini yang variasinya metode. Kalau yang ini yang variasinya membaca. Supaya meningkatkan kemampuan
motorik halus anak melalui metode yang bervariasi. Berarti rumusan masalahnya bisa bagaimana upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode yang bervariasi. Otomatis di dalamnya ada hasil karena upaya meningkatkan ya, hanya peningkatan. Bisa juga dirinci seperti ini karena dalam pembelajaran tidak mungkin lepas dari perencanaan, dari pelaksanaan, dan dari hasil. Kalau yang dirinci berarti untuk menyambungkan kalimatnya saja pakai dalam. Seperti bagaimana perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode yang bervariasi. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan sampai bervariasi. Bagaimana hasil penggunaan atau bagaimana hasil pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode yang bervariasi. Atau mau dibalikan boleh. Bagaimana perencanaan pembelajaran metode yang bervariasi untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Kalau ini yang lebih pas, lebih enak, boleh. Jadi ini mah permainan kata-kata. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran metode yang bervariasi untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Bagaimana hasil penggunaan atau hasil boleh pembelajaran metode yang bervariasi dalam meningkatkan atau untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Jadi yang penting di dalamnya ada kata kunci metode yang bervariasi dan ada hal yang ditingkatkan. Silakan. Mau kembali yang sesuai judul umum seperti ini yang satu saja boleh. Berarti bagaimana upaya meningkatkan kemampuan titik-titik sampai bervariasi. Kemudian ada tujuan perbaikan. Mungkin di perguruan tinggi yang lain yaitu tujuan penelitian. Tujuan perbaikan isinya kalimat sesuaikan dengan rumusan masalah. Tapi bentuknya pernyataan bukan pertanyaan. Jadi kalau judulnya atau rumusan masalahnya seperti ini, disesuaikan dengan judul ya. Bagaimana penggunaan metode X dan seterusnya berarti tujuan perbaikannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode X sesuai tadi rumusan masalah. Lengkapnya bagaimana kalau dari rumusan kan bagaimana ya. Kalau tujuan berarti pakai kalimat untuk mengetahui. Berarti rumusan tujuannya ya, bukan rumusan. Tujuan perbaikannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode X dalam meningkatkan kemampuan membaca. Untuknya diganti jadi dalam supaya nyambung aja kalimatnya. Untuk mengetahui pakai kalimat itu baru sambungkan dengan rumusan masalah. Kalau yang dirinci berarti sama tujuan perbaikannya untuk mengetahui bagaimana, sambungkan dengan ini jadi pakai kalimat untuk mengetahui kalau tujuan perbaikan. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran metode yang bervariasi dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Dan seterusnya sampai nomor 3. Intinya tujuan perbaikan itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti ada 3 item. Cuman kalimat di awalnya memakai untuk mengetahui. Supaya menjadi kalimat pernyataan bukan pertanyaan.
Sedangkan manfaat perbaikan selain dari tujuan di atas. Selain dari tujuan yang ini. Jadi, dalam manfaat perbaikan itu dimasukkan saja oleh kita, misalnya manfaat buat keilmuan, buat peneliti, misalnya sebagai bahan rujukan dalam penelitian berikutnya. Apa manfaat buat institusi, buat guru, buat meningkatkan wawasan. Jadi, dimasukkan manfaat ini untuk pendidikan secara umum, asal selain dari tujuan. Selain dari tujuan. Kalau tujuan perbaikan sesuai rumusan masalah. Rumusan masalah sesuai dengan isi tema penelitian apa yang akan kita lakukan di lapangan. Kalau manfaat selain dari tujuan, ini bisa dimasukkan ya. Manfaat buat keilmuan apa, buat peneliti apa, buat institusi apa, buat guru apa, buat meningkatkan wawasan misalnya. Jadi pendidikan secara umum. Khusus untuk rumusan masalah penelitian yang eksperimen, misalnya penggunaan metode ini bisa juga pilihan. Yang pertama, bagaimana kemampuan titik-titik, misalnya kemampuan pemahaman fikih wudu, sebelum menggunakan metode pembelajaran titik-titik. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran titik-titik dalam meningkatkan pemahaman titik-titik. Yang kedua ini mencari bagaimana pelaksanaan pembelajaran metode titik-titik. Misalnya metode demonstrasi. Jadi yang kedua ini harus digali juga bagaimana pelaksanaan mengajarnya. Yang ketiga, bagaimana kemampuan titik-titik setelah menggunakan metode pembelajaran titik-titik. Jadi boleh bagaimana kemampuan pemahaman fikih wudu setelah menggunakan metode pembelajaran demonstrasi misal. Ini bisa juga rumusan masalah penelitian eksperimennya seperti ini. Silahkan saja dikoordinasikan dengan dosen pembimbing. Kalau rumusannya 3 berarti di bab 4 jawabannya ada 3.